under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Saat Teduh di hari ini, hari Selasa, tanggal 21 April tahun 2020. Dan saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini saya bisa sharing buat setiap kita. Nah saudara, ada satu cerita yang sangat luar biasa di dalam kitab Lukas. Ini pernah saya khotbahkan di Ibadah Raya sebelum lockdown ini terjadi. Di sana Yesus pergi ke satu kota yang namanya Nain, dan seperti yang saudara ketahui bahwa nama kota ini hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11. Dan di situ ada cerita ketika Yesus masuk ke dalam kota Nain, rombongan yang mengikuti Yesus itu berjumpa dengan satu rombongan yang keluar dari dalam kota Nain, yang merupakan rombongan dari orang-orang yang sedang berkabung karena ada satu janda yang anak tunggalnya itu meninggal dunia. Nah, saudara, janda di situ adalah ibu yang bisa dikatakan masa depannya dan masa lalunya itu sudah hancur, saudara. Masa lalunya yang adalah suaminya mungkin meninggal, mungkin pergi meninggalkan dia, sehingga anaknya yang adalah masa depannya adalah satu-satunya harapan buat dia. Tapi hari itu dia masa lalunya nggak ada, masa depannya juga sudah meninggal, dan hari itu dia sangat bersedih hati. Dan pada ayat yang ke-13 dalam Lukas 7, di situ Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah saudara, ini yang ingin saya sharing buat kita hari ini. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kata yang dipakai untuk tergerak oleh belas kasihan situ adalah splagnisomai. Nah kata splagnisomai ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab sebagai tergerak oleh belas kasihan. Saudara tahu bahwa kalau kita sering, anak-anak muda biasanya sering ngomong, I feel you bro, I feel you bro, aku ikut merasakan apa yang kau rasakan. Nah saudara,
dalam kehidupan kita, manusia hanya bisa bilang, oh saya ikut turut berbelasungkawa. Apa yang Yesus rasakan pada saat itu ketika dia berjumpa dengan ibu itu, ketika dia melihat ibu itu di tengah crowded, di tengah kepadatan manusia, dia bisa secara langsung melihat ibu itu. Dan saudara, ini ada pesan yang luar biasa buat kita, bahwa di tengah-tengah keramaian, keriuhan banyak orang, kita pikir mungkin orang nggak pedulikan apa yang kita hadapi, orang mungkin nggak tahu apa yang kita sedang jalani hari ini, mungkin orang nggak ngerti keadaan kita. Tuhan Yesus itu melihat kehidupan kita, dan ini yang Yesus katakan buat ibu itu, juga buat kita pada hari ini. Yesus bilang, aku ikut merasakan apa yang kau rasakan, aku tahu apa yang kau rasakan, aku tahu kehilangan yang kau rasakan, dan aku mengerti, bukan hanya sekedar ikut merasa empati, tapi Yesus mau kasih tahu sama ibu itu, aku mengetahui betapa sakitnya ditinggalkan. Aku mengetahui betapa tersiksanya dirimu karena aku memikirkan masa depanmu. Engkau kehilangan pengharapanmu. Yesus mengetahui hal itu. Nah, saudara, Yesus menjadi contoh yang baik buat setiap kita. Karena seperti yang saudara ketahui, beberapa minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saudara, Yesus mengalami satu keterpisahan, satu kehilangan yang sangat luar biasa. Dia terpisah dari Bapa sampai dia harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Satu kebersamaan yang begitu panjang, tapi hanya dalam waktu 3 jam saja Yesus terpisah dari Bapa, dan akhirnya dia betul-betul merasakan kehilangan yang luar biasa. Dan dia merasa tidak dipedulikan pada saat itu. Kenapa dia dibiarkan dalam keadaan yang seperti itu? Tapi ada satu pesan yang baik buat setiap kita, bahwa semua yang kita hadapi hari ini, Yesus pernah merasakannya. Dia pernah menghadapinya. Dia pernah menghadapi yang namanya keterpisahan. Dia pernah menghadapi yang namanya kesendirian. Dia tahu bagaimana rasanya kekurangan. Sehingga kalau hari ini kita ada dalam situasi yang sama, dengarkan baik bahwa Yesus mengetahui apa yang kau rasakan. Yesus tahu apa yang ada di dalam kehidupanmu, dan dia pernah merasakan itu, dan dia datang kepadamu hari ini dan dia bilang, aku bukan hanya sekedar berempati, tapi aku tahu apa yang kau rasakan, dan aku mau melakukan sesuatu bagi engkau. Seperti yang Yesus lakukan kepada ibu itu, dia membangkitkan anaknya, sehingga anaknya berkata-kata, bersuka cita, dan akhirnya ibu itu yang tidak memiliki pengharapan, akhirnya dia memiliki kembali masa depannya, saudara. Nah, hari ini saya ingin menguatkan setiap kita di tengah-tengah situasi kita hari ini. Apapun yang sedang saudara hadapi, saudara jangan pernah meragukan Tuhan dalam kehidupanmu. Dia tahu apa yang kau rasakan, dia mengerti, dan dia tidak tinggal diam dalam keadaan-keadaan itu. Yesus tahu, dan dia selalu ada bagi kita. Sebab itu malam hari ini, saudara, mungkin engkau ada dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak baik dalam kehidupanmu, mungkin engkau bergumul tentang sesuatu. Nah, malam hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan, dan biar sama-sama malam hari ini kita bisa memberikan kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia terlebih dahulu menghadapinya buat kita, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk meragukan dia, karena dia pernah menghadapi segala sesuatu. Dia pernah menjadi manusia. Dia tahu namanya pencobaan, dia tahu namanya keterpisahan, dia tahu namanya kesendirian. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudara, dia mengalami itu semua supaya kita hari ini tidak mengalami kesendirian. Kita punya Bapa. Dia mengalami keterpisahan supaya hari ini kita terus berada dekat dengan Bapa. Dia mengalami yang namanya kekurangan supaya hari ini kita bisa menerima kelimpahan untuk segala sesuatu yang kita perlukan, untuk semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yesus sudah melakukannya buat kita. Nah, hari ini mari kita buka hati buat Tuhan, dan biar hari ini kita dikuatkan, dan hari ini kita dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu yang selama ini membebani kita, membuat kita sulit melihat apa yang Yesus lakukan dan harus kita nikmati dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini aku berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Seperti Engkau melihat ibu janda Tuhan yang ada di Lukas 7. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau juga melakukan sesuatu buat setiap kami. Kami percaya Engkau bukan hanya sekedar mengetahui, tapi Engkau turut merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan lebih dari itu, Engkau pernah merasakan keterpisahan yang luar biasa. Engkau pernah merasakan kekurangan yang luar biasa. Engkau pernah merasakan kesendirian yang luar biasa. Dan Engkau tanggung itu semua supaya hari ini Tuhan, kami bisa hidup dalam kebersamaan dengan Bapa. Kami bisa hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Engkau. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, aku berdoa, mari
kuatkan setiap lutut, kuatkan setiap hati. Tuh kami terus berdoa dan percaya kepadamu. Tuhan, aku berdoa malam hari ini memberkati setiap umatmu yang hari-hari ini mungkin sedang dalam persoalan, sedang dalam pergumulan mereka. Apapun yang sedang dihadapi oleh umatmu hari ini, Kau berkati mereka. Biar rasa syukur itu datang dalam hidup kami. Biar rasa syukur itu hadir dari hidup kami. Dari mulut kami terus bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dan Tuhan, aku berdoa malam hari ini, Tuhan, buat terobosan. Tuhan, berikan kami hikmat. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa terlepas dari setiap persoalan, setiap pergumulan. Kami tahu Tuhan bahwa anugerah-Mu tidak membuat itu semua tidak ada, tapi anugerah-Mu menolong kami supaya kami bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami berdoa memberkati setiap aparat pemerintahan, para medis Tuhan, dokter, perawat yang sedang melakukan tugas mereka di setiap rumah sakit. Tuhan, tolong mereka, kasih mereka kemampuan, kasih mereka hikmat supaya obat dari coronavirus ini segera ditemukan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja, berkarya lewat semua ini. Dan lewat dari semua ini, keluar dari semua ini Tuhan, kami akan melihat ada banyak jiwa yang dimenangkan. Ada banyak jiwa yang semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami malam hari ini. Biar Engkau terus ada buat kami, menjadi penolong kami, menjadi sandaran kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.